Sahabat RH yang saya kasihi, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Tuhan juga memberikan kami tubuh yang sehat dan kuat. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami ya Tuhan, kami mau merenungkan firman Allah yang menjadi bagian dari hidup kami. Berbicara engkau ya Tuhan pada saat ini, agar kami boleh mengerti firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sahabat RH yang saya kasihi, mungkin selama ini saudara ingat nih, ada satu pujian sekolah minggu yang terkenal juga, dan mungkin kalau angkatan saya mungkin ingat ya. Nah, syairnya seperti ini. Apa yang dicari orang? Uang. Nah, ya. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Ya, itu adalah cuplikan daripada syair lagu sekolah minggu. Lagu ini menggambarkan apa sih? Bagaimana orang tuh berusaha setiap hari mencari uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah nggak? Ya nggak salah. Tapi jangan sampai melupakan hal yang utama, yaitu mencari Allah. Bagaimana mencari Allah di dalam kehidupan kita? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bacaan kita hari ini adalah di dalam Markus 1 ayat 35 mengatakan begini. Pagi-pagi benar, waktu masih gelap, ia bangun dan pergi. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus memberi teladan. Teladan apa bagi hidup? Kalau kita melihat ayat ini, Yesus juga sama. Sebelum dia melakukan segala kegiatannya, dia pun sama. Ketika dia bangun pagi, dia cari tempat yang sunyi ngapain? Untuk berdoa. Padahal dia juga capek dari pagi sampai petang dia melayani. Dia terus berkeliling melayani. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus juga sama memberikan contoh yang luar biasa kepada kita semua. Kita mau melakukan yang utama. Memang mencari nafkah itu penting, tapi yang utama adalah bagaimana saudara dan saya mau mencari Allah di dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, carilah Tuhan, menghadap hadirat Tuhan, bersyukur kepada Allah, karena Allah sumber berkat kita. Ketika kita bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat, terima kasih Tuhan, dan cari Tuhan. Jangan sampai saudara melupakan Allah dalam kehidupan kita. Kalau saya secara pribadi, saya tuh penderita penyakit diabetes ya. Betapa sulitnya penderita diabetes tidur dengan nyenyak, karena seringkali keganggu sama gula. Akhirnya saya seringkali dalam salah satu malam itu bisa ke air, dia kencing 3 kali, kadang 4 kali kalau gula darahnya sedang naik. Tetapi kalau ketika saya bisa tidur dengan pulas gitu ya, nggak banyak ke kamar mandi, begitu bangun badan saya segar gitu. Betapa saya bersyukur kepada bisa tidur dengan nyenyak. Dan ketika saya bangun, saya datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan telah berikan sama saya. Betapa saya bersyukurnya karena bisa tidur dengan nyenyak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Ketika saudara sibuk dengan aktivitas yang saudara kerjakan, apakah masih ingat mau mencari Tuhan?
saya mau melakukan yang utama. Datang kepada Allah, bersyukur, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih anugerah yang Tuhan berikan sama saya. Dengan memanjatkan doa-doa yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang menyayangi kita semua, sehingga kita hari ini bisa berdiri, bisa hidup, itu semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Biarlah utamakan Allah di dalam hidup kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat Yesus pagi-pagi benar, dia mau mencari hadirat Tuhan. Pagi-pagi dia datang kepada, bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika bangun tidur, masih ingat untuk mencari Tuhan? Atau dengan aktif dengan sosial media? Yang kadang-kadang kita nggak sadar bangun tidur, yang kita lihat laptop, yang kita lihat handphone kita. Ada yang masuk atau yang nggak ingat bagaimana pentingnya mencari Tuhan. Saudaraku yang salah nggak? Ya nggak salah. Yang salah itu adalah ketika saudara nggak mencari Tuhan. Ketika saudara sudah mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, ketika saudara mau mengutamakan Allah, bersyukur dalam doa, setelah kita menaikkan doa ucapan syukur kita kepada Allah, sudah selesai, ya nggak masalah. Kita lihat gadget kita, laptop kita, bisnis kita yang tertunda, kita akan kerja kembali, nggak masalah. Yang penting saudara dan saya, mari sama-sama kita mau belajar bagaimana saya mau mengutamakan Allah di dalam hidup. Kalau saya dan saudara mengutamakan Allah dalam hidup, maka Allah juga akan memberikan kita kekuatan, Allah akan memberikan pertolongan, dan Allah juga akan memberikan kita keberhasilan. Saya bisa merasakan ketika saya mengutamakan hak Allah dalam hidup saya. Ketika saya bangun pagi, saya berdoa kepada Tuhan sebelum saya melakukan aktivitas. Itu beda. Ada sukacita yang besar yang Tuhan berikan. Ada kekuatan baru yang Tuhan, dibanding saya bangun tidur, langsung saya mandi, beraktivitas. Rasanya nggak ada sukacita. Rasanya nggak ada damai sejahtera. Tetapi ketika saya datang sama Tuhan, berdoa, Tuhan terima kasih. Sebelum saya mengajar, sebelum saya beraktivitas, sebelum saya bertemu dengan anak-anak, ketika saya datang kepada Tuhan, dia berdoa bahwa Tuhan beri saya kemampuan, kekuatan, agar saya bisa mengajar anak didik saya dengan baik, atau saya bisa bekerja dengan baik. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan baru. Karena kita mau belajar, saya mau mengutamakan Allah di dalam hidup. Biarlah mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita mau belajar hari ini mengutamakan Allah dalam hidup kita. Kalau mungkin masih ada yang masih belum, saat ini nggak ada kata terlambat, datang sama Tuhan, utamakan Dia, ucapan syukur yang keluar di dasar hati. Tuhan terima kasih, Engkau begitu mengasihi saya, dan kami bersyukur bahwa Tuhan telah menjaga dan mengarahi kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye, Tuhan berkati.